merupakan semua penerimaan dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Pendapatan negara tersebut sangatlah berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan maupun juga penerimaan bukan pajak. Penerimaan ini berasal dari minyak bumi, gas alam, yaitu migas, dan juga dari non-migas. Penerimaan pemerintahan dari sektor non-migas terdiri dari pajak dan juga non-pajak. Yang kedua yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan ini adalah semua bentuk yang terdiri dari pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari yang pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan masih banyak lain. Yang kedua yaitu pajak perdagangan internasional yang terdiri atas dua, yaitu bea masuk dan juga pajak atau pungutan ekspor. Yang ketiga yaitu adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan ini merupakan semua bentuk penerimaan yang diterima oleh negara, baik dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba BUMN, dan juga penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang pertama yaitu adalah penerimaan sumber daya alam. Yang pertama ada minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan juga perikanan. Yang kedua ada bagian laba BUMN, dan juga penerimaan bukan pajak lainnya. Dan yang terakhir dari sumber penerimaan negara ini adalah penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dari dalam negeri. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh jenis-jenis belanja negara. Secara umum, belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan tugas dari pemerintah pusat. Belanja negara diperlukan agar tugas dan pekerjaan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik. Belanja negara terbagi atas dua bagian, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Adapun belanja pemerintah pusat adalah belanja pemerintah yang dilakukan oleh pusat dalam hal pemerintahan. Belanja pemerintah pusat ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan organisasi, fungsi, dan juga jenis. Berdasarkan organisasi, belanja pusat dalam hal ini dialokasikan atau ditujukan untuk membiayai kementerian atau lembaga negara yang ada. Lalu berdasarkan fungsinya, belanja negara dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti fungsi kesehatan, fungsi pertahanan, fungsi pelayanan umum, fungsi pendidikan, dan fungsi yang lain. Berdasarkan jenisnya, belanja pusat dikategorikan menjadi beberapa bagian seperti belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial, dan juga belanja-belanja lainnya. Belanja negara bagian yang kedua yaitu transfer daerah. Transfer ke daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang diberikan kepada semua daerah sebagai upaya agar adanya pemerataan dana untuk setiap daerah untuk bisa maju dan dikembangkan. Transfer ke daerah ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dana perimbangan. Adapun dana perimbangan ini adalah dana daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui 3 bagian, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lalu yang kedua, dana otonomi daerah. Ini merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu dana penyesuaian. Ini adalah dana lain yang diberikan sebagai penyesuaian diri di kemudian hari dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan program daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Lalu yang kedua adalah dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilaksanakan pada daerah untuk Lalu yang kedua, 90% untuk pemerintah daerah, 16,2% untuk daerah provinsi yang disalurkan ke rekening kas umum, 64,8% untuk daerah
kabupaten atau kota yang disalurkan ke rekening kas umum, dan 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan antara Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana alokasi umum atau DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum atau DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan diajukan oleh saya. Dana alokasi khusus atau yang disebut DAK dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus ini sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Lain-lain pendapatan antara lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dana darurat berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya juga termasuk lain-lain pendapatan. Sementara itu, pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis belanja daerah. Pengeluaran atau belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Klasifikasi belanja urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Klasifikasi belanja urusan pilihan antara lain mencakup pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Belanja urusan pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu, kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara terkait secara langsung dan pelaksanaan program dan kegiatan. Kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman ekonomi dan lingkungan hidup. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan negara. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari belanja pegawai